Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Noni Irma Susanti dari MD 4C. Di video kali ini saya akan memaparkan mengenai jawaban atas pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Herman SOSI MAG sebagai dosen pengampu mata kuliah Administrasi Dakwah. Nah, untuk pertanyaan yang pertama yaitu apa sih pengertian dari administrasi dakwah? Jadi pengertian administrasi itu terbagi menjadi dua, ada dalam arti sempit dan ada dalam arti luas. Dalam arti sempitnya, administrasi ialah suatu kegiatan penyusunan, pencatatan sebuah data dan informasi dengan sistematis yang bertujuan untuk menyediakan berbagai keterangan dan memudahkan untuk memperolehnya kembali dengan baik sebagian ataupun keseluruhan. Jadi itu untuk pengertian secara sempitnya. Sedangkan dalam arti luas, administrasi adalah suatu kegiatan berkaitan dengan kerjasama yang dilakukan oleh suatu kelompok berdasarkan pembagian tugas atau kerja dengan mendayagunakan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi maksudnya itu adalah pengertian dalam arti luasnya. Sedangkan secara ringkasnya, administrasi dakwah adalah keseluruhan rangkaian kegiatan kerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan dakwah. Itu intinya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya yaitu prinsip-prinsip administrasi dakwah. Jadi di sini ada beberapa poin. Poin yang pertama yaitu distribusi sumber daya teknis dakwah. Jadi sumber daya teknis dakwah ini meliputi yang pertama ada materi dakwah atau madah al-dakwah. Madah al-dakwah ini mencakup syariah, akidah, akhlak yang mana bersumber dari Al-Quran, Sunnah, kemudian ijtihad para ulama dan sejarah peradaban Islam. Dan selanjutnya yaitu ada subjek dakwah atau dai. Dai itu adalah orang yang menyampaikan atau mengajak dan menyeru manusia kepada kebenaran yaitu agama Islam. Selanjutnya ada objek dakwah atau kita sebut mad'u. Nah, mad'u ini adalah sasaran dakwah. Jadi sasaran dakwah itu bisa perorangan atau individu, kemudian kelompok, masyarakat, lembaga ataupun organisasi. Selanjutnya yaitu adalah metode dakwah. Jadi metode dakwah itu adalah cara atau strategi yang dimiliki oleh seorang dai dalam melakukan dakwahnya, dalam proses dakwahnya. Jadi menurut Al-Quran surah An-Nahl ayat 125, metode dakwah itu ada 3. Yang pertama ada bil hikmah, kemudian ada bil mau'idhah hasanah dan mujadalah. Selanjutnya yaitu ada media dakwah. Media dakwah itu adalah alat atau media yang digunakan oleh seorang dai dalam melakukan dakwahnya, bisa berupa lisan, tulisan, ataupun media-media lainnya seperti sosial media, gitu, televisi dan lain sebagainya. Kemudian tujuan dakwah. Tujuan dakwah itu adalah tujuan-tujuan yang akan dicapai, yang ingin dicapai oleh seorang dai dalam melakukan dakwahnya. Jadi di sini tujuannya ada 2, ada tujuan jangka pendek, ada tujuan jangka panjang. Jadi maksud tujuan jangka pendek itu adalah agar setiap insan dapat melakukan kegiatan amal ibadah dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu karakteristik proses administrasi dakwah. Nah, di sini ada 4. Yang pertama yaitu fleksibel. Jadi dalam proses ini manajemen harus menyadari setiap operasi, kesalahan dan keputusan dengan baik. Seperti itu. Untuk selanjutnya itu dapat menyebabkan beberapa perubahan yang relevan. Jadi ketika bisa memutuskan sebuah keputusan dalam keadaan apapun, jadi maka hal itu akan menyebabkan beberapa perubahan yang memang relevan dengan tujuan atau yang akan dicapai oleh sebuah lembaga tersebut gitu. Kemudian memiliki waktu untuk melihat semua kemajuan pekerjaan dan terdiri dari 4 tahap di mana masing-masing mengarah ke yang lain. Dan untuk selanjutnya yaitu tahapan proses administrasi. Jadi di sini ada 3 tahapan. Yang pertama perencanaan atau biasa kita sebut sebagai planning. Jadi di tahap ini kita meneliti kemudian menentukan tujuan strategi yang akan digunakan. Jadi selama proses ini kita harus mengidentifikasi gitu kesulitan yang akan muncul gitu. Kemudian bagaimana cara yang akan digunakan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut.
Selanjutnya yaitu ada organisasi. Jadi maksudnya struktur kerja itu harus ditetapkan. Kenapa? Agar terstruktur dan juga agar si anggota ataupun stafnya itu tahu gitu tugas mereka itu apa aja gitu. Dan secara tidak langsung jika tupoksi pekerjaannya itu sudah jelas, maka mereka juga akan mempunyai tanggung jawab gitu untuk melaksanakan tugasnya. Dan tahap yang terakhir yaitu kontrol atau pengendalian. Jadi tahap ini merupakan tahapan akhir dari proses administrasi dakwah, di mana hasil yang diperoleh itu harus diamati dan diukur. Jadi di sini itu titik-titik kelemahan yang akan diperbaiki itu harus diperhitungkan. Kemudian keputusan yang baik yang akan diambil juga harus diidentifikasi. Karena apa? Karena dengan tujuan di tahap selanjutnya itu keputusan yang baik itu akan digunakan di tahap selanjutnya, seperti itu. Dan untuk poin selanjutnya yaitu pentingnya proses administrasi dakwah. Jadi kenapa proses administrasi dakwah itu penting? Karena administrasi merupakan dasar keberhasilan organisasi atau lembaga manapun. Jelas ya. Jadi ketika sebuah lembaga atau organisasi administrasinya tidak berjalan sesuai dengan semestinya, itu maka kita tidak lembaga atau organisasi tidak akan mengetahui gitu apa kekurangan dan kelebihan, apa kekurangan yang harus diperbaiki dan sudah sejauh mana mereka mencapai tujuan-tujuan yang ingin dicapainya gitu. Jadi penting gitulah adanya administrasi itu. Kemudian jenis proses ini mengarah langsung pada pencapaian yang diusulkan, menghindari improvisasi dan membuat keputusan lebih akurat. Jadi dengan adanya administrasi dakwah itu, keputusan yang akan diambil itu jadi lebih akurat gitu, karena memang sudah terdata gitu. Dan selanjutnya yaitu untuk mengarahkan organisasi atau lembaga ke masa depan, keputusan terbuat koordinasi dan tujuan hanya ditentukan tetapi juga dicapai secara efisien. Jadi tujuan-tujuan yang akan dicapai itu lebih efisien karena memang sudah jelas itu tujuan-tujuan yang akan dicapai seperti apa, pekerjaan yang harus dilakukannya apa aja gitu. Jadi lebih efisien. Dan yang terakhir yaitu memungkinkan organisasi atau lembaga untuk bekerja dengan aman dan lebih efektif. Jadi kerjanya juga lebih efektif dan lebih aman. Dan untuk poin terakhir yaitu contoh proses administrasi dakwah. Jadi di tahap perencanaan ini contohnya, jadi setiap tim harus bertekad untuk menghasilkan 5W1H. Apa, di mana, siapa, bagaimana gitu. Materi dakwahnya apa, bagaimana metodenya gitu, subjek dakwahnya siapa, objeknya siapa gitu. Dan bagaimana tujuannya, medianya dengan apa gitu dan lain sebagainya. Kemudian di organisasi, jadi pelaksanaan itu didelegasikan ke satu tim atau dikelompok-kelompokkan. Jadi misalnya yang penanggung jawab materi kelompok ini, yang penanggung jawab dai ini gitu, yang metode ini. Jadi harus ada di kelompok-kelompokan agar mereka lebih tahu gitu pekerjaannya apa gitu, dan lebih tanggung jawab, lebih jelas lagi lah intinya kalau sudah di kelompok-kelompokan. Kemudian yang terakhir di tahap pengendalian. Jadi maksudnya pimpinan menginformasikan kepada manajer tentang keuntungan dan kerugian dalam organisasi yang dilakukan. Kemudian juga beberapa koreksi dilakukan dan kontrol kualitas juga dilakukan. Jadi intinya harus ada evaluasi lah gitu. Dan untuk pertanyaan yang ketiga yaitu prinsip administrasi dakwah menurut Fayol. Jadi menurut Henry Fayol di sini ada 14 prinsip-prinsip administrasi. Yang pertama yaitu division of labor atau pembagian pekerjaan. Sebagaimana tadi udah dijelaskan kan bahwa harus adanya pembagian pekerjaan. Kenapa? Karena agar lebih jelas kalau tupoksi kerjanya udah jelas, jadi si anggota juga lebih secara tidak langsung lebih tanggung jawab dan lebih mengetahui gitu akan apa yang harus mereka kerjakan. Kemudian ada authority atau kewenangan. Selanjutnya ada disiplin. Jadi setiap baik manajer ataupun anggota itu harus disiplin itu, mempunyai kedisiplinan. Selanjutnya ada kesatuan komando. Jadi maksudnya jangan terlalu banyak atasan yang memerintah, karena memang ketika terlalu banyak atasan yang memerintah, pasti si anggota atau staf pun akan kebingungan gitu. Sebenarnya perintah dari mana yang harus lebih diprioritaskan. Jadi harus cukuplah satu komando aja gitu yang memerintah gitu.
Kemudian ada kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Ya jelaslah dalam setiap organisasi atau lembaga manapun memang kepentingan umum itu harus lebih diutamakan gitu daripada kepentingan pribadi. Jadi istilahnya jangan egois lah. Kemudian remunerasi atau kompensasi yang adil. Jadi gaji yang diberikan itu harus sesuai dengan apa yang mereka kerjakan gitu. Kemudian sentralisasi, dan selanjutnya ada hierarki atau garis wewenang. Kemudian ada tata tertib. Ya, memang harus ada tata tertib agar lebih tertata dan lebih tertib gitu. Jadi ketika ada aturan pasti ada sanksi bagi yang melanggar gitu. Jadi agar lebih nyaman kepada semuanya gitu. Makanya harus ada tata tertib. Kemudian keadilan. Selanjutnya juga ada inisiatif. Jadi setiap anggota, baik anggota ataupun semuanya itu mempunyai hak gitu untuk menyampaikan aspirasi dan ide-ide mereka yang memang dapat memajukan lembaga atau organisasi. Kemudian semangat korps. Jadi semangat korps ini maksudnya semangat kerjasama antar kelompok yang nantinya akan menimbulkan rasa bersatu. Jadi maksudnya harus ada rasa persatuan, jiwa kesatuan gitu ya. Agar kan sebagaimana pepatah mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi harus ada jiwa kesatuan agar tujuan-tujuan yang akan dicapai juga lebih mudah kalau memang kita bersatu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.